Hah? Kau adalah siluman air? Kalau begitu, kau pasti tahu kemana hilangnya kedua saudaraku, kan? Iya, akulah yang membawa saudara-saudaramu untuk kujadikan hidangan makan malamku. Kisah Siluman Air dan Tiga Pangeran. Cerita berlanjut pada zaman kerajaan, di mana hidup seorang raja yang makmur di kerajaan Jayakusuma. Dia mempunyai dua orang pangeran. Yang pertama bernama Pangeran Reksa, dan yang kedua adalah Pangeran Dava. Tidak lama kemudian, ratu meninggal dunia meninggalkan dua pangeran kecil itu. Hal itu membuat raja sedih dan merasa kasihan kepada kedua putranya. Beberapa waktu berlalu, raja pun memiliki kekasih baru yang dicintainya. Keduanya dianugerahi seorang pangeran tampan bernama Pangeran Wira. Sayang, lihatlah anak kita, tampan sekali bukan? Oh ya Tuhan, putraku tampan sekali. Jika kau membutuhkan sesuatu untuk Pangeran Wira, kau bisa memberitahuku. Aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Kalau begitu, aku ingin kerajaan Jayakusuma diwariskan pada anakku Pangeran Wira. Bisakah kau mengabulkan itu, sayang? Itu... Mendengar hal tersebut, raja menjadi bimbang terhadap permintaan ratu. Karena raja mempunyai pemikiran yang berbeda, di mana meskipun dia mencintai salah satu anaknya, dia tidak akan pernah melupakan keadilan dan kejujurannya sebagai raja. Suatu hari, raja memanggil Pangeran Reksa dan Pangeran Dava untuk menemuinya, untuk memberitahu mereka mengenai rencana yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Ayah, ada apa kau memanggil kami ke sini? Apa ada yang perlu kami kerjakan hari ini? Ada sesuatu yang ayah ingin bicarakan pada kalian berdua. Kalian pergilah ke hutan dan cari orang bijak yang bisa menjadi guru kalian, agar ilmu kalian bertambah dan agar kalian bisa menguasai ilmu sihir. Setelah kalian kembali, aku akan menyerahkan harta kerajaan ini kepada kalian sesuai dengan hukum yang ada di kerajaan. Percayalah pada kami, ayah. Kami akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menguasai banyak ilmu sihir. Kami tidak akan mengecewakanmu, ayah. Baiklah anak-anakku. Raja berkata di dalam benaknya. Jika aku mengandalkan keadilan dan tidak menuruti permintaan ratu, maka ratu tidak akan menerimanya dan akan membenci kedua anakku. Aku rasa ini pilihan yang tepat untuk mereka berdua. Adapun dengan Pangeran Wira, dia masih sangat muda dan bugar. Ketika dia melihat kedua saudara laki-lakinya membawa ransel dan meninggalkan istana seperti itu, dia segera pergi menemui ayahnya untuk bertanya mengenai hal tersebut. Ayah, kakak-kakakku mau pergi kemana? Kakak-kakakmu akan belajar ilmu sihir di luar sana. Kalau begitu, aku juga ingin ikut dengan mereka. Tidak bisa. Kau masih sangat muda. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi bersama mereka. Ayah, aku sudah besar. Aku bisa menjaga diriku dengan baik, ayah. Kau jangan khawatir. Apapun alasannya, aku tidak akan mengizinkanmu. Kenapa, ayah? Aku rasa kau menyembunyikan sesuatu dariku. Tolong, bicarakan yang sejujurnya. Karena raja tidak bisa terus-terusan merahasiakan hal tersebut dari Pangeran Wira, raja pun menceritakan semuanya kepada Pangeran Wira. Ayah, itu tidak benar. Aku tidak menginginkan harta kerajaan. Aku lebih senang jika tinggal bersama kakak-kakakku. Aku tidak mau hidup dengan rasa bersalahku, ayah. Lalu kemudian Pangeran Wira langsung berkemas dan membawa ranselnya untuk menyusul kedua kakaknya.
Kakak, tunggu aku kakak. Wira, kenapa kau bisa sampai di tempat ini? Aku juga ingin ikut dengan kalian, Kak. Di luar sini sangat berbahaya. Kau harus segera kembali. Ayo, kembalilah. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku ingin pergi bersama kalian berdua. Baiklah kalau begitu. Kau bisa ikut dengan kami. Ketiga pangeran itu kemudian pergi bersama-sama. Walaupun Pangeran Wira adalah adik dari ibu yang berbeda, tetapi keduanya sangat menyayangi Pangeran Wira seolah mereka terlahir dari ibu yang sama. Ketika ketiga pangeran itu tiba di hutan yang dalam, mereka pun memutuskan membuat gubuk untuk beristirahat. Dava, bisakah kau membantuku membersihkan rumput-rumput ini? Aku akan pergi mencari kayu untuk membuat gubuk. Sedangkan Wira, karena kau masih muda, tolong ambilkan air minum untuk kita bertiga. Biarkan kami berdua saja yang membuat gubuk di sini. Baik, Kak. Tidak lama setelah menerima tugas dari kakaknya untuk mengambil air, Pangeran Wira pun menemukan sebuah danau yang besar. Airnya jernih bagaikan kaca. Bahkan ikan-ikan yang hidup di dalamnya pun terlihat. Saat Pangeran Wira hendak melihat ikan-ikan itu, tiba-tiba muncul seberkas cahaya dari danau tersebut. Hei nak, dari mana asalmu dan kenapa kau datang ke sini? Aku... Melihat hal tersebut, Pangeran Wira ketakutan. Lalu tiba-tiba siluman air menangkapnya dan mengangkat tubuhnya. Kemudian dia bertanya kepada Pangeran Wira. Coba, beritahu aku, apa itu Dharma? Ketika dia ditanya hal tersebut oleh siluman air, Pangeran Wira pun menjawab dengan rasa ragu. Dharma itu bulan dan matahari, bukan? Siluman air merasa kecewa dengan jawaban Pangeran Wira yang salah. Dia kemudian mengurung Pangeran Wira untuk dijadikan santapannya. Lepaskan aku! Kenapa kau mengurungku seperti ini? Karena kau tidak mengetahui apa itu Dharma anak kecil, jadi aku akan menangkapmu dan akan kujadikan sebagai makananku. Kakak, tolong aku kakak! Tolong selamatkan aku! Di sisi lain, Pangeran Reksa dan Pangeran Dava yang hendak membangun gubuk tidak menyadari bahwa Pangeran Wira ditangkap oleh siluman air. Kenapa Wira lama sekali? Dava, bisakah kau pergi menyusulnya? Baik, Kak. Setelah diperintah kakaknya, Pangeran Dava pun langsung bergegas pergi. Pangeran Dava mengikuti jejak Pangeran Wira hingga jejak kaki tersebut menghilang di dekat danau. Wira pergi mengambil air dan jejak kakinya hilang di dekat danau. Tetapi kenapa aku tidak melihatnya? Wira, di mana kau? Wira, kenapa kau tidak segera kembali? Wira, apa kau dengar aku? Saat Pangeran Dava sedang memanggil Pangeran Wira, siluman air juga mendengar bahwa ada yang memanggil Pangeran Wira. Lalu siluman air keluar bersama semburannya yang membuat Pangeran Dava terkejut dan ketakutan. Pangeran Dava tidak bisa lepas dari cengkraman siluman air. Ketika dia menangkap Pangeran Dava, dia pun bertanya kepada Pangeran Dava mengenai Dharma. Apa itu Dharma? Jika kau bisa menjawab, aku akan melepaskanmu. Dharma adalah 4 penjuru. Pangeran Dava menjawab dengan bingung dan ketakutan. Jawabanmu salah. Aku akan menangkapmu dan menjadikan kau dan saudaramu sebagai makananku. Tidak. Biarkan aku pergi. Siluman air kemudian memasukkan Pangeran Dava ke dalam sangkar bersama adiknya yang berada di bawah pohon di tepi danau
dan di atasnya ditutup dengan daun teratai. Pangeran Reksa yang tidak melihat kedua adiknya kembali memutuskan untuk pergi dan mencari mereka. Namun, yang dia temukan hanyalah jejak kaki mereka yang hilang di tepi danau. Aneh. Aku hanya melihat jejak kaki mereka menuju danau ini. Bukankah seharusnya ada jejak kaki mereka yang pergi meninggalkan danau ini? Apa mungkin di danau ini ada siluman atau monster yang ganas? Pangeran Reksa khawatir dengan keselamatannya. Dia pun mengeluarkan pedangnya untuk berjaga-jaga. Begitupun siluman air yang saat itu mendengar langkah kaki seseorang, dia langsung merubah wujudnya menjadi seorang warga. Hei anak muda, apa yang sedang kau lakukan di sini? Iya paman, aku sedang mencari saudara-saudaraku. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka menghilang seperti ini. Jejak kaki mereka berakhir di danau ini. Apa kau pernah melihat atau bertemu mereka, paman? Aku tidak pernah melihat mereka. Kau pasti kelelahan karena mencari saudara-saudaramu kan? Kenapa kau tak minum dulu di danau ini? Supaya energimu bertambah dan mungkin kau akan segera menemukan mereka. Tidak apa-apa. Aku belum haus, paman. Setidaknya kau harus minum walaupun sedikit. Tidak, paman. Tidak perlu. Terima kasih. Karena Pangeran Reksa adalah pria yang cerdas dan cekatan, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada orang tersebut. Kenapa kau memaksaku untuk minum di danau ini? Tingkah laku dan cara bicaramu sungguh aneh, paman. Terlebih, wilayah ini ada di dalam hutan yang sangat jauh dari permukiman warga. Lalu, tinggalmu di mana, paman? Aku rasa kau bukan manusia biasa. Aku sangat curiga padamu, paman. Nak, kau pintar sekali. Ketika siluman air sadar bahwa pria itu mencurigainya, dia pun merubah wujud ke bentuk aslinya. Ternyata kau adalah siluman air. Berarti kau pasti tahu kemana hilangnya saudara-saudaraku, kan? Benar, akulah yang membawa saudara-saudaramu untuk kujadikan hidangan makan malamku. Pangeran Reksa merenung dan merasa bahwa siluman air ini bukan seperti siluman pada umumnya. Dia kemudian bertanya pada siluman air. Apakah kau menangkap semua orang untuk dijadikan makananmu, Tuan Siluman Air? Lalu kemudian siluman air pun menjawab. Tidak semua orang. Hanya orang yang mengetahui arti dari Dharma lah yang tidak akan aku makan. Kalau kau ingin tahu arti dari Dharma, aku akan menceritakannya padamu. Namun, menceritakan Dharma harus penuh dengan rasa hormat dan dalam keadaan bersih. Jika tubuh sang pelantun kotor, bibirnya berair, tempat duduknya tidak dirapihkan dengan baik, dan pendengar tidak duduk sejajar dengan pelantun, menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Dharma. Jika seperti itu, kita tidak boleh melantunkan Dharma untuk siapapun. Kalau kau mau mendengarkannya, cepat ambilkan air untuk membersihkan tubuhku. Siapkan tempat duduk yang lebih tinggi dari permukaan tanah, dan duduklah di bawahku sambil menggenggam tangan kalian dengan hormat. Siluman air pun memahaminya dan langsung menyiapkan air untuk Pangeran Reksa. Dia juga menyediakan tempat duduk yang layak untuknya. Setelah semuanya sudah siap, Pangeran Reksa pun langsung menceritakan Dharma. Adapun siluman air, dia duduk sambil mendengarkan dengan seksama. Dharma adalah sikap pahlawan yang penuh dengan keberanian, maju di jalan yang suci dengan niat yang murni. Dharma dikaitkan dengan hiri, yaitu sifat malu dalam berbuat dosa, pikiran yang buruk, ucapan yang semena-mena, dan perbuatan buruk dari diri sendiri. Otapak, sifat takut terhadap dosa, takut memikirkan hal buruk dan takut berkata semena-mena. Juga takut akan karma dari perbuatan buruk yang dilakukan.
Aku percaya. Kau memang faham tentang arti dharma. Dan aku akan mengizinkan kau untuk mengambil air di danau ini sesuai kemauanmu. Tapi, aku hanya akan mengembalikan salah satu saudaramu saja. Karena aku sudah lama menahan lapar. Dan kali ini, aku ingin makan enak. Kalau begitu, aku ingin Pangeran Wira kembali. Kau mempunyai pengetahuan tentang dharma. Tetapi kau sudah melakukan kesalahan. Kau ingin adikmu kembali, sedangkan kakaknya lebih mengerti tentang dharma. Apakah kau tidak mengamalkan dharma itu, ha? Ini adalah dharma, karena Pangeran Wira lahir dari ibu yang berbeda. Kalau Pangeran Wira tidak kembali, orang akan mengira bahwa kami berencana untuk menyingkirkannya demi warisan kerajaan. Dan aku tidak mau itu terjadi. Oh, luar biasa. Kau benar-benar mengamalkan dharma. Kalau begitu, aku akan mengembalikan kedua saudaramu. Terima kasih karena sudah mau membebaskan saudara-saudaraku. Tapi aku kasihan padamu. Kau terlahir sebagai siluman air akibat dari dosa-dosamu di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, mulai sekarang, berhentilah berbuat dosa. Aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berhenti berbuat dosa dan mulai mengamalkan dharma. Setelah kejadian itu, ketiga pangeran tersebut hidup bahagia di dalam hutan dengan perlindungan dari siluman air. Suatu malam, Pangeran Reksa melihat bintang jatuh dan mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Pada akhirnya, ketiga pangeran itu kembali ke istana bersama siluman air. Lalu Pangeran Reksa naik tahta menjadi seorang raja. Pangeran Dava diangkat menjadi pemimpin raja muda dan Pangeran Wira diangkat menjadi panglima tertinggi. Sejak saat itu mereka pun memimpin kerajaan dengan damai dan bijaksana.